Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa, senang bisa hadir kembali di hadapan Anda dengan sejumlah berita yang cerdas dan mencerahkan. Di antaranya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghabiskan dana 600 miliar rupiah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP belum maksimal. Dan pemirsa, Tanwir ke-26 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah resmi dibuka. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Bersama saya Rian Monza, inilah berita TVMU selengkapnya. Belum lagi setahun, Badan Pusat Penanggulangan Bencana atau BNPB telah menghabiskan dana 600 miliar rupiah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho menjelaskan, dana yang digunakan BNPB meliputi keperluan pengadaan peralatan untuk memadamkan kebakaran. Sebagian besar anggaran dana tersebut untuk sewa dan operasional pesawat dan helikopter, baik untuk waterbombing dan hujan buatan. Selain itu, pengeluaran tersebut juga digunakan untuk biaya operasional TNI yang bekerja, penggunaan bahan kimia dalam pemadaman, serta aktivasi posko-posko. Sutopo menambahkan, BNPB juga menebarkan jutaan masker biasa dan N95 kepada masyarakat yang menjadi korban kabut asap. BNPB menekankan pencegahan bagaimanapun menjadi langkah terbaik daripada harus melakukan pemadaman hutan dan lahan terbakar. Jika dibandingkan dengan pengeluaran tahun lalu, kata Sutopo, tahun ini mengalami kenaikan. Tim TVMU memberitakan. PT Dirgantara Indonesia akhirnya memperlihatkan prototipe pesawat N219 di Hangar Line Assembly N219 di Bandung. Rencananya, prototipe ini akan ditampilkan di hadapan publik pada November 2015. Pengerjaan pesawat tipe N219 ini telah mencapai 90%. Dengan begitu, PT Dirgantara Indonesia percaya diri memunculkan prototipe pesawat ini lebih cepat dari rencana semula. Menurut Chief Engineer N219 Palmana Banandi, menjelaskan peluncuran akan dilakukan dalam satu acara untuk memperkenalkan manufaktur pesawat terbang kepada publik sesuai dengan ukuran fisik yang akan dibangun. Pada saat peluncuran, pesawat akan dibawa keluar dari hanggar. Setelah itu rencananya dari Desember 2015 hingga Februari 2016 akan dilakukan pemasangan sistem. Selanjutnya pesawat buatan Bandung ini akan melalui ground test termasuk proses sertifikasi yang menyatakan sistem sudah terpasang dan pesawat siap terbang. Seusai sertifikasi, N219 akan terbang pertama pada Mei 2016 mendatang. N219 ini merupakan prototipe pesawat ketiga yang lahir dari tangan-tangan terampil dan kemampuan teknologi anak-anak bangsa. Tim TVMU memberitakan. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengakui pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP belum berjalan dengan baik. Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan penataan agar kedepannya bisa memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP belum berjalan dengan baik, terutama dari sisi sumber daya manusia. Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan penataan agar kedepannya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Sumber daya manusia di tingkat kecamatan hingga desa belum baik, dan inilah yang akan ditata ulang. Sampai saat ini sudah terhitung sekitar 8 juta EKTP ganda dengan sidik-sidik jari ganda. Ditemukan pula satu orang nama dengan 156 EKTP yang dimiliki. Di sini terlihat ada permainan di institusi bawah. Cahyokumolo mengatakan,
adanya kelambatan pelayanan pembuatan EKTP sehingga belum semua masyarakat Indonesia memiliki EKTP. Mulai dari urusan pencatatan daerah tempat tinggal dan masalah administratif hingga faktor koneksi internet menjadi alasannya. Diharapkan masyarakat aktif dalam proses pembuatan EKTP. Cahyo juga berharap EKTP selesai pada 2016 mendatang dan pelaksanaan Pilkada 2017 bisa menggunakan EKTP di beberapa daerah, begitu pula dengan pemilu 2019. Tim TVMU memberitakan. Meski stok beras terbilang aman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar operasi pasar. Pemerintah menjamin harga di pasar tetap stabil. Rencananya, pemerintah Provinsi DKI menggelar operasi pasar pada November mendatang. Operasi pasar akan dilakukan di beberapa titik sentra beras yang tersebar di beberapa wilayah di Jakarta. Tujuannya agar harga beras tetap stabil, sehingga masyarakat bisa memperoleh beras dengan harga terjangkau. Saat ini stok beras yang ada di Pasar Induk Cipinang mencapai 33.000 ton. Namun, setiap harinya pasokan beras tetap masuk ke ibu kota sebanyak 3.000 sampai 4.000 ton. Sementara itu, PT Food Station Cipinang Jaya telah mengajukan permintaan stok beras hingga 75.000 ton kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Nantinya, surat tersebut akan diteruskan kepada Bulog Drive, Jakarta, Banten. Direktur Utama PT Food Station Cipinang Jaya, Arif Prasetyo Adi menuturkan permintaan stok beras tersebut untuk periode November sampai Maret. Beras dari Bulog tersebut baru akan didistribusikan kepada warga jika stok beras di PT Food Station Cipinang Jaya berada di bawah 25.000 ton. Tim TVMU memberitakan. Wali Kota Bogor Bima Arya mengeluarkan surat edaran pelarangan perayaan Asyuro bagi kelompok Syiah. Berita selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVMU. Wakil Presiden Yusuf Kala melepas tim operasi tanggap darurat Palang Merah Indonesia. Anggota tim dikirim ke berbagai daerah di Sumatera dan Kalimantan yang dilanda bencana kabut asap. Melihat besarnya bahaya kabut asap yang melanda Sumatera dan Kalimantan, Palang Merah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah memberikan bantuan 700.000 masker pada masyarakat daerah terdampak. Namun, upaya ini terasa kurang seiring dengan kian besarnya kabut asap yang mengelilingi udara Sumatera dan Kalimantan. Tak pelak, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala membentuk tim operasi tanggap darurat. Menurut JK, mereka akan membantu melaksanakan operasi yang lebih besar. Operasi ini sebagai kelanjutan dari operasi-operasi PMI yang telah dilakukan di daerah. Operasi tanggap darurat PMI ini, kata Kala, akan menggunakan potensi nasional dengan bantuan PMI dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kala berharap tugas ini dilaksanakan dengan baik hingga dengan musim hujan mendatang sehingga tidak diperlukan lagi mobil-mobil tangki. Operasi tanggap darurat PMI berjumlah sekitar 630 personil yang diterjunkan ke wilayah Sumatera dan dilengkapi dengan 10 kendaraan tangki air, 2 alat penjernih air, dan 10 ambulan.
Bantuan dilengkapi dengan 100.000 masker N95, 150.000 masker EVO, dan penyaring udara dan obat tetes mata. Sedangkan untuk wilayah Kalimantan akan dikirimkan tangki air dan bahan-bahan lainnya dari gudang regional PMI di Surabaya. Operasi PMI itu mendapat bantuan dari sejumlah lembaga mitra seperti Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, Palang Merah Amerika, dan Palang Merah Australia. Tim TVMU memberitakan. Surat edaran pelarangan perayaan Asyura bagi kelompok Syiah yang dikeluarkan Wali Kota Bogor Bima Arya bukan masalah pelarangan akidah. Hal ini dilakukan dengan alasan keamanan bagi warga Bogor dan sekitarnya. Wali Kota Bogor Bima Arya mengeluarkan surat edaran pelarangan perayaan Asyura bagi kelompok Syiah di Kota Bogor. Dirinya pun menjelaskan alasan mengeluarkan surat edaran ini murni untuk keamanan karena pemerintah daerah tidak memiliki wewenang dalam membicarakan masalah akidah. Bima pun khawatir jika perayaan ini tetap dilaksanakan akan muncul konflik terbuka yang mengatasnamakan agama. Dan ia tidak ingin hal ini terjadi. Tujuannya hanya ingin melindungi semua elemen masyarakat yang beraktivitas di sana, terutama ibu dan anak. Bima pun membenarkan jika dirinya dikirimi surat teguran oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terkait pelarangan itu. Menurutnya, surat itu akan dibalasnya dengan penjelasan alasan pemerintah Kota Bogor melakukan pelarangan perayaan Asyura. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Ketua Pimpinan Pusat Asia Siti Masito soroti kinerja pemerintah dan DPR RI. Ia menilai pemerintah kurang optimal dan banyak dari para pejabat mendapat rapor merah akibat korupsi. Masito menegaskan perlu adanya komitmen kuat dan juga perbaikan karakter kepemimpinan.
Para siswi Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta mengunjungi Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ. Tujuannya untuk mengenal lebih jauh kampus UMJ dengan segala prestasi yang dimiliki. Ratusan siswi Madrasah Muallimat Yogyakarta mengunjungi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mereka disambut Wakil Rektor 3 Slamet Sudi Santosa dan Kepala Biro Kemahasiswaan Ahmad Khalid dan sejumlah staf UMJ. Mereka dengan antusias mendengarkan pemaparan seluk-beluk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mulai dari sejarah berdirinya, prestasi, hingga fasilitas dipaparkan secara rinci. Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta memiliki keunggulan pendidikan karakter bagi siswanya. Maka tak heran, Muallimat menelurkan banyak tokoh-tokoh penting seperti Siti Masitoh yang merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus mantan Rektor UMJ. Siti Masitoh selaku Ketua Aisyah mengatakan dirinya mendapatkan bekal strategis dan fondasi sehingga bisa menjadikannya alumni yang bisa dibanggakan. Menurut Masito, pendidikan yang diperlukan di era saat ini, pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter dengan menciptakan manusia berakhlak mulia. Dengan karakter kuat, manusia bisa mencapai kesuksesan yang dibarengi keimanan. Arina Nurrohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan berita pembukaan Tanwir ke-26 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Berita TV-mu. Terima kasih masih setia bersama kami. Pemirsa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menggelar Tanwir ke-26 dengan tema Luruskan Kiblat Bangsa demi Indonesia Berkemajuan. Hadir dalam acara ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dan PLT Gubernur Sulawesi Utara Sony Sumarsono. Berikut laporan rekan kami Ella Novitasari dari Manado, Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Saat ini saya sedang berada di Manado, Sulawesi Utara di acara pembukaan Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ke-26. Adapun tema yang diangkat adalah Luruskan Kiblat Bangsa demi Indonesia Berkemajuan. Tema ini diambil karena IMM melihat kiblat bangsa tidak lagi merujuk kepada nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Pemirsa, acara Tanwir ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, dan juga PLT Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Sony Sumarsono, dan kader seluruh Indonesia. Pemirsa, marilah kita saksikan rangkaian acara pembukaan Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Walikulli wijahatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Tanwir
Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ke-26 di Kota Manado, Sulawesi Utara ini dihadiri oleh para kader IMM dari seluruh Indonesia. Tanwir ke-26 yang bertema Luruskan Kiblat Bangsa Menuju Indonesia Berkemajuan ini menjadi tema guna mengingatkan kembali akan peran pemuda dalam mengawal kiblat bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Para peserta Tanwir tampak bersemangat dalam mengikuti rangkaian acara yang digelar di salah satu convention center di Kota Manado. Dari 33 DPP IMM se-Indonesia, 22 diantaranya ikut hadir guna meramaikan Tanwir IMM ke-26. Kehadiran Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menjadi penyemangat baru bagi kader IMM dalam Tanwir kali ini. Ketua Umum PP Muhammadiyah ini pun disambut dengan pemberian kain khas Sulawesi Utara saat tiba di acara dengan didampingi oleh Ketua Umum DPP IMM Beni Pramula. Dengan ditandai pengalungan kain khas Sulawesi Utara. Rangkaian acara pembukaan Tanwir IMM diawali dengan sambutan Ketua Panitia Lokal Alpan Habibi dan Ketua DPD IMM Sulawesi Utara. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh kader. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sementara dalam sambutannya, Ketua Umum DPP IMM Beni Pramula mengawali pidatonya dengan membacakan teks Sumpah Pemuda yang diikuti oleh seluruh peserta Tanwir. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku, berbahasa satu bahasa Indonesia. Terima kasih. Dalam pidatonya di Tanwir IMM, Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini tak lupa memberikan apresiasi kepada semua pihak atas terselenggaranya Tanwir IMM yang ke-26. Tak hanya itu saja, Beni juga menjelaskan tentang tema Tanwir IMM, yakni luruskan kiblat bangsa menuju Indonesia berkemajuan. Menurutnya, suatu cita-cita besar bagi DPP IMM agar dapat berperan serta dalam setiap kesempatan guna turut andil berperan dalam setiap langkah besar mengambil keputusan bagi bangsa dan negara. Cita-cita besar Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hari ini 2014-16 ini adalah merebut momentum meretas zaman dan menduniakan gerakan. Itulah yang berkali-kali kami gembar-gemborkan di muktamar di Sulu kemarin, dan hampir setiap kunjungan ke daerah itu selalu kami sampaikan. Banyak sekali momentum-momentum kebangsaan, momentum-momentum global yang harus disikapi, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah harus turut andil dalam membangun tatanan dunia itu. Oleh karena itu, dalam setiap momentum kebangsaan, dalam setiap momentum bersejarah di Republik ini, IMM selalu ingin tampil terdepan dalam rangka merebut momentum tersebut. Haidar Nasir dalam sambutannya juga mengingatkan kembali akan peran Muhammadiyah saat ikut serta dalam merumuskan naskah Pancasila, di mana peran pimpinan Muhammadiyah yang tak hanya sekedar menjadi komponen bangsa, namun juga sebagai pendiri bangsa.
Yang berikutnya tentu saja kami memberikan penghargaan yang tinggi dan kecintaan kami pada Ananda, DPP IMM dan seluruh keluarga besar IMM yang menyelenggarakan tanwir dengan bagus dan spirit anak muda yang cerdas sekaligus juga peduli pada persoalan bangsa. Yang di BPU PKI dan PPKI yang mengambil peran sejarah yang sangat krusial, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Pak Kasman Singodimejo, Mr. Kasman, kemudian juga Profesor Kahar Muzakir. Itu adalah tokoh-tokoh muda Muhammadiyah saat itu. Sekaligus juga Pak Ki Bagus itu adalah Ketua PB Muhammadiyah tahun 42 sampai tahun 52. Ketiganya sangat menentukan dalam sejarah Republik ini. Jadi kalau tadi Ananda menyebut bahwa ini Republik dengan kemajemukan, saat itu BPU PKI sebagai sebuah arena yang sangat demokratis itu dalam persidangannya membuka ruang buat seluruh komponen bangsa untuk memikirkan dan memilih dasar negara. Ada macam-macam, ada kelompok nasionalis sekular waktu itu disebutnya, mengajukan banyak hal gitu ya, demokrasi, ada nasionalisme, kemudian Bung Karno antara lain nilai-nilai yang kemudian dirangkum menjadi Pancasila. Kelompok Islam, nasionalis Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara. Proses semuanya itu sangat demokratis dan terbuka karena memang Indonesia belum merdeka. Artinya sah apa saja diajukan sebagai sebuah rancangan untuk anggaran untuk dasar negara. Kesimpulannya saat itu semua akhirnya bersepakat pada Pancasila. Semarak pembukaan Tanwir IMM Muhammadiyah dinyatakan dibuka dengan pemukulan gendang oleh Ketua Umum Haidar Nasir didampingi oleh Ketua Umum DPP IMM Beni Pramula. Sekaligus lanjutkan dengan pemberian selamat. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, itu tadi rangkaian acara pembukaan Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ke-26 dengan tema Luruskan Kiblat Bangsa Demi Indonesia Berkemajuan. Saya Ella Novitasari beserta kru yang bertugas dari Manado mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Terus saksikan berita TVmu setiap harinya hanya di TVmu. Saya Rion Monza beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.